Ya, pemerintah menargetkan pendapatan negara dalam RAPBN 2027 mencapai 3.426 triliun rupiah. Adapun penerimaan perpajakan diproyeksikan mencapai 2.908 triliun rupiah, sedangkan penerimaan negara bukan pajak ditargetkan sebesar 517,4 triliun rupiah. Menteri Keuangan Purbaya Sadewa menargetkan pendapatan negara dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara atau RAPBN 2027 mencapai 3.426 triliun rupiah. Target tersebut tumbuh 6,8% dibandingkan Outlook 2026 dengan rasio pendapatan negara terhadap produk domestik bruto mencapai 12,25%. Purbaya merinci penerimaan perpajakan diproyeksikan mencapai 2.908 triliun rupiah. Sedangkan penerimaan negara bukan pajak atau PNBP targetkan sebesar 517,4 triliun rupiah. Menurutnya target tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah memperkuat kapasitas fiskal secara bertahap dan berkelanjutan. Penerimaan perpajakan diperkirakan mencapai 2.908 triliun rupiah, bukan pajak 517,4 triliun rupiah, hibah 0,7 triliun rupiah. Jadi perpajakan harusnya akan lebih bagus dibanding tahun-tahun sebelumnya. Sampai dengan data terakhir hari ini, pertumbuhan pengumpulan pajak kita sudah mencapai 30% ya, Pak Dirjen. Jauh lebih baik dibanding tahun lalu, dan ke depan saya pikir kita akan tetap bisa memperbaiki tax ratio kita secara signifikan. Purbaya optimistis kinerja penerimaan perpajakan pada 2027 akan lebih baik dibandingkan tahun-tahun ini. Ia menilai capaian penerimaan pajak di tahun 2026 juga menjadi modal untuk memperbaiki rasio pajak secara signifikan hingga tahun depan. Jakarta, Raharjo Patmo, ADX Channel. Ya, selain itu juga pemerintah menargetkan realisasi investasi pada tahun 2027 dapat mencapai 2.322 triliun rupiah. Target tersebut disiapkan untuk menopang pertumbuhan ekonomi nasional yang dipatok berada pada kisaran 5,8 hingga 6,5% pada tahun depan. Pemerintah menargetkan realisasi investasi senilai total 2.322 triliun rupiah dapat tercapai pada tahun 2027. Target tersebut meningkat 280,7 triliun rupiah atau sekitar 13,8% dibandingkan target investasi 2026 yang sebesar 2.041,3 triliun rupiah. Dalam konferensi persnya, Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Rosan Ruslani menyampaikan bahwa peran investasi terhadap pertumbuhan ekonomi semakin kuat, di mana pada kuartal 2 2026, sektor investasi menyumbang sekitar 39% terhadap total pertumbuhan ekonomi nasional. Investasi menyumbang kurang lebih 39% dari total pertumbuhan triwulan kedua, di atas kisaran biasanya normalnya itu di 28 atau 29%. Dan juga dari investasi tumbuh 6,87%, lebih tinggi daripada pertumbuhan yang lain seperti konsumsi yang tumbuh 5,06%. Nah, memang sesuai rencana kerja pemerintah tahun 2007, target investasi yang ditargetkan kepada kami oleh Pak Rahmat Pambudi sebagai Ketua Bappenas itu ditargetkan di 2027 adalah 2.322 triliun. Naik dari target tahun ini sebesar 2.041,3 triliun. Adapun target ini disebut merupakan bagian dari kebutuhan investasi nasional sebesar 13.032 triliun rupiah sepanjang 2025-2029 atau setara sekitar 143% dari capaian investasi Indonesia selama 10 tahun terakhir. Meski demikian, Rosan menegaskan kebutuhan investasi tersebut bukan merupakan belanja negara, melainkan berasal dari penanaman modal badan usaha baik domestik maupun asing untuk meningkatkan kapasitas perekonomian nasional serta mendorong hilirisasi untuk menciptakan nilai tambah di dalam negeri. Tim Liputan IDX Channel.
Mengawali perjalanan tahun ajaran baru, mahasiswa tidak hanya dibekali pengetahuan akademik, namun juga diminta untuk memahami literasi keuangan digital di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan maraknya penipuan cyber. Dan momen tersebut hadir dalam gelaran iNews Campus Connect yang berlangsung bersamaan dengan rangkaian Prabu 2026 di Universitas Padjadjaran, Sumedang, Jawa Barat. Ribuan mahasiswa baru Universitas Padjadjaran atau yang dikenal sebagai Pramuda mengikuti rangkaian kegiatan penyambutan mahasiswa baru. Di tengah antusiasme memulai dunia perkuliahan, mereka juga mendapatkan edukasi terkait pentingnya literasi digital keuangan, termasuk cara menghindari berbagai modus penipuan online seperti phishing hingga pinjaman online ilegal. Generasi muda tentunya lebih terpapar digital dan keuntungannya digital dengan dompet elektronik ya, dengan pembayaran kris, keuntungannya adalah kita tetap dapat memantau transaksi finansial kita. Itu yang paling penting. Jadi kalau pakai uang cash kadang-kadang habis aja kan, nggak tahu udah habis. Tapi dengan adanya dompet elektronik kita bisa memantau transaksi kita sehingga kita jadi lebih literasi finansial kita dan keuangan kita dapat lebih terjaga. Mahasiswa sebagai generasi yang sangat dekat dengan teknologi digital dinilai perlu memiliki kemampuan untuk memantau dan mengelola transaksi keuangan secara bijak. Penggunaan dompet digital dan pembayaran kris dinilai dapat membantu pengguna mencatat dan memantau aktivitas keuangannya sehingga pengeluaran mahasiswa dapat lebih teratur. Presiden Direktur OVO Karania Dharma Saputra menyampaikan bahwa peningkatan inklusi keuangan harus diimbangi dengan peningkatan literasi. Oleh karena itu, melalui program OVO Fintech Academy, pihaknya terus bekerja sama dengan sejumlah kampus untuk memberikan edukasi keuangan digital, khususnya bagi generasi muda. Ya, jadi memang kita harus selalu mengimbangi antara literasi dan inklusi. Kita semua tahu bahwa inklusi kita lebih tinggi dibandingkan literasinya. Karena itu ini merupakan salah satu bentuk dari kontribusi OVO. Ini kan bagian dari apa yang kami sebut sebagai OVO Fintech Academy. Jadi kami bekerja sama dengan banyak kampus untuk terus berusaha meningkatkan literasi keuangan kita. Karena berbagai teknologi yang selama ini sudah diterapkan di Grab dan OVO sudah sangat canggih untuk menangkal fraud, penipuan, tetapi juga yang terpenting adalah bagaimana meningkatkan literasi di kalangan pengguna, khususnya anak-anak muda. Adapun di era digital dan kecerdasan buatan yang terus berkembang, mahasiswa baru Unpad diharapkan tidak hanya menjadi pengguna teknologi, namun juga mampu memanfaatkannya secara bijak dan bertanggung jawab. Pesan inilah yang dibawa dalam iNews Campus Connect sebagai bagian dari edukasi bagi generasi muda agar semakin cakap menggunakan teknologi sekaligus lebih waspada terhadap risiko kejahatan digital. Dari Sumedang, Jawa Barat, Naura Syafikah, Dila Aulia, IDX Channel.